mendapatkan hak tanpa mengganggu hak orang lain. Contohnya seperti ini. Ketika kita punya saudara, Kak Sena punya saudara kan? Punya Nah, dong. punya saudara gitu ya, orang tuh sudah menyiapkan, misalnya oleh-oleh nih, Kak Sena ingin menghabiskan semua, tetapi kan juga adik kan juga harus dapat, ya kan? Betul. Jadi adik dapat, Kak Sena dapat, itu artinya hak kita tidak mengganggu hak orang lain, karena adik kan juga berhak untuk mendapatkan oleh-oleh yang dibawakan orang tua. Oke. Gitu Bu Hana. Teman setia kemungkinan masih bingung nih dengan makna hak. Kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Kalau dikasih contoh satu kali lagi. Iya, contoh satu kali lagi ya. Ini seperti sekarang ini anak-anakku sekalian sedang mendengarkan siaran radio nih. Benar. Kita berhak untuk mendengarkan musik dari radio, namun kita tidak boleh menyalakan radio terlalu nyaring. Suara nyaring dari radio dapat mengganggu tetangga yang memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Betul, apalagi kalau misalnya kita tahu tetangga kita sedang terkena musibah gitu ya. Betul. Terkena musibah terus tapi kan ini hak aku, kan radioku sendiri, telingaku sendiri. Aku pengen banget ini lagi nyalain radio sekencang-kencangnya, kan ini acara bebas, aku harus belajar. Kan belajar juga itu hakku tapi juga sekaligus kewajiban sebenarnya ya. Nah, juga, betul. Tapi kebetulan tetangga sebelah rumah nih lagi ada musibah, ya boleh tapi dikecilin atau mungkin pakai headset gitu ya. Iya, betul sekali Bu Hana. Jadi tidak mengganggu ya. Kita walaupun kita hobi mendengarkan musik, kadang-kadang kan juga ada yang keras sekali itu sampai jeduk mengganggu tetangganya. Betul. Nah, kalau tadi sudah berbicara sekilas tentang hak, lalu bagaimana dengan kewajiban Bu Hana? Oke teman setia, selain memiliki hak, kita juga memiliki kewajiban nih. Apa sih yang dimaksud dengan kewajiban? Setelah yang satu ini ya. Oke deh. Bagaimana menghormati orang lain di lingkungan sosial ya? Betul. Oke. Pasti kita menghargai haknya. Tuh, kalau dihubungkan dengan materi kita pada pagi hari ini, kita menghormati haknya. Setiap orang itu kan pasti juga punya hak. Nah, sebagai contoh misalkan hak-hak untuk dihormati. Kalau misalnya kita berpapasan di lingkungan sosial, misalnya lingkungan sosialnya karena ini dekat gitu, kita umpamakan sekolah misalnya gitu ya. Oke. Ketemu sama gurunya. Nah, untuk menghormatinya ya mungkin dengan ketemu, memberikan senyum, salam, sapa, nah seperti itu. Atau misalnya kalau dihubungkan dengan budaya kita ya, biasanya itu ya nyuwun 1000 enggak? Nyuwun sewu ya. Nyuwun sewu, Heeh. nah seperti itu. Jadi kalau dihubungkan dengan lingkungan sosial, bagaimana kita menghormati orang lain, sebenarnya kita juga harus menghormati hak mereka juga. Betul. Gitu. Dan menghormati orang lain itu kewajiban kita ya Bu ya. Nah, jadi hak dan kewajiban ini memang Berdampingan. berjalan, Iya, balancing gitu. berdampingan, Jadi kalau balance. kita ngomong hak orang lain itu berarti ya ada Otomatis? kaitannya dengan Oke. kewajiban kita menghormati orang tua seperti itu. Kalau di sekolah menghormati guru. Nah, kayak misalnya nih Mbak Sena, tadi kan kita dengarkan lagunya Mbak BCL ya, Betul. Warga Cemara. Jadi mulai kita belajar hak dan kewajiban itu dari lingkungan sempit dulu, dari rumah kita. Menghormati haknya orang tua, haknya adik mungkin, haknya kakak, atau kita juga punya kewajiban juga nanti, karena di sini kita kan bahas kewajiban ya. Nah, hak kita dulu di rumah. Hak kita di rumah seperti tadi contohnya dapat uang saku, dapat perhatian, dapat kasih sayang dari orang tua, dari kakak, mungkin dari mbahnya begitu. Nah, ini kalau hak di rumah. Nanti kalau kita bicara di lingkungan sosial seperti pertanyaannya Mbak Gracia tadi ya, Betul. di sekolah lain lagi, karena perannya akan beda lagi. Sebagai seorang murid berarti dia berhak mendapatkan pengajaran, mendapatkan nilai mungkin, atau mendapatkan pujian dari gurunya. Nah, hal semacam itu. Jadi lain lingkup nanti lain juga. Berarti seperti menyesuaikan itu. ya Iya, Pak betul ya. sekali, Betul menyesuaikan. sekali. Oke deh. Oke, Ada menambahkan lagi? sedikit Iya. ya Kak Shena berkaitan dengan menghormati untuk di lingkungan sosial. Saya jadi teringat satu kalimat seperti ini. Hormatilah orang lain seperti menghormati diri sendiri. Jadi perlakukanlah orang lain seperti memperlakukan diri sendiri. Kalau kita sayang kepada diri kita sendiri, maka kita juga harus menerapkan kasih sayang itu ke orang lain. Gitu Kak Shena. Siap deh. Berarti ya intinya akan balik ke kita juga Iya, ya betul. Pak Ibu ya. Kalau kita misalnya nggak mau dicuekin ya jangan nyuekin orang lain. Mungkin Iya, betul. secara dibaliknya kayak gitu ya. Iya. Kalau kita Betul. itu dicuekin nggak enak ya, ya berarti kita jangan nyuekin orang lain. Kalau kita mau
tadi Pak Gita, kalau kita mau disayang orang lain ya kita harus sayang Menyayangi orang orang lain. lain. Oke. Untuk yang pertama tadi, manfaatnya. Tentunya kita melakukan hak dan kewajiban itu dalam rangka untuk keseimbangan hidup, Kak Sena. Jadi kalau kita melaksanakan hak dan kewajiban, maka hidup kita akan menjadi seimbang. Jadi kita tidak menuntut hak terus, tapi juga harus ada kewajiban juga. Lalu akibatnya apa? Tentunya tadi kalau tujuannya untuk mencari keseimbangan dalam hidup, tentunya akan menjadi tidak seimbang. Contohnya, kalau kita terlalu menuntut hak, maka akan ada kerugian yang dimiliki, akan ada kerugian yang dialami oleh orang lain juga. Contohnya tadi, seperti mendengarkan radio terlalu keras gitu ya, yang lain merasa berisik gitu, ya nggak peduli lah, orang lain akan rugi. Begitu juga kewajiban. Kalau kita melakukan kewajiban terus tetapi hak kita juga mungkin lupa ya karena saking asiknya melakukan kewajiban, Betul. maka kita secara tidak langsung kok hak kita nggak didapatkan ya. Makanya semua itu membutuhkan keseimbangan. Hak dan kewajiban untuk keseimbangan juga untuk kehidupan sosial masyarakat kita. Betul. Gitu. Kayak menjaga kerukunan juga Iya, ya Pak. betul sekali. Kalau kita tidak menghargai hak orang lain juga pastinya Iya, itu itu akan kalau terjadi. hak dan kewajiban tidak dilakukan secara seimbang, maka akan terjadi tadi yang disebutkan perpecahan paling tidak itu di dalam diri sendiri dulu. Seperti misalnya hak kita gitu ya, kita berhak kok untuk tidak mandi. Nah gitu kan kadang ada nih karena salah 3 cuacanya dingin gitu ya, aduh Betul. malas untuk mandi ya. Tapi karena kita berhak loh, memang berhak untuk tidak mandi. Tapi kalau kita lakukan secara terus menerus, gatal, Nah. tubuh jadi tidak sehat gitu kan. Nah Betul. jadi seperti itu Kak Sia. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban juga dapat memberi hak orang lain loh. Dan tidak melaksanakan kewajiban juga dapat mengambil hak orang lain. Nah, ada contoh lain nih. Beberapa bulan lalu saat teman setia belajar di sekolah, teman setia wajib melaksanakan tata tertib sekolah dan melaksanakan tugas dari guru. Jika tidak melaksanakan tata tertib, teman-teman di sekolah tentu akan terganggu kan? Betul. Nah, jadi kewajiban teman setia dalam contoh tersebut adalah melaksanakan tata tertib. Dengan demikian, kenyamanan teman lain saat berada di sekolah akan terjaga sehingga teman lain mendapatkan hak belajar di sekolah dengan nyaman. Contohnya seperti ini Kak. Ketika kemarin ya sebelum masa pandemi ini masuk sekolah ada yang terlambat. Ketika anak-anak sedang konsentrasi belajar ketuk pintu, itu konsentrasi akan terganggu. Termasuk gurunya juga. Tadi misalnya mau mengajarkan A, tok, Sampai mana tadi tadi? sampai mana ya? Biasanya seperti itu. Lupa Jadi, ya Pak ya. kewajiban juga harus kita lakukan agar hak orang lain juga terpenuhi dengan baik. Betul. Oke. Oke, ada contoh lain misalnya kalau tadi kita masih konteksnya di sekolah, mengingat masa lalu sebelum pandemi, masa lalu jadinya ya. Indah tapi Beberapa Bu ya. bulan lalu ya, Iya. masa-masa indah saat itu. Contohnya, membuang sampah sembarangan. Membuang sampah di kelas misalnya hak teman lain jadi terganggu karena kelasnya jadi kotor, mungkin bau. Betul. Ada yang misalnya ya, ada anak yang karena sudah bel gitu, padahal jajanannya belum habis terus kemudian dikasihkan ke laci gitu. Nah, akhirnya lupa karena tidak membuang sampah. Akhirnya bau tidak sedap ini siapa ya? Ini bau apa? Padahal sudah berhari-hari misalnya lupanya Sabtu terus Senin baru ketahuan gitu. Bisa dibayangkan. Nah, itu kalau kita tidak melaksanakan kewajiban kita, itu tadi Betul. hak orang lain akan terganggu seperti itu. Iya, betul sekali. Berkaitan dengan membuang sampah juga kadang-kadang masih sering ditemukan ya. Ketika anak-anak jajan gitu karena tadi terburu-buru ya, ini bukan dimasukkan ke laci tapi langsung lempar aja. Dan nggak masuk dan gitu nggak ya Pak. masuk gitu. Akhirnya kasihan siapa ya? Kasihan yang membersihkan sekolah tentunya. Betul. Nah, jadi gini ya Bu Hana ya, kita jadi rindu sekolah ya Bu Hana ya. Benar. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Kita tuh dari 16 Maret 16 saya ingat Maret sekali ya, sampai sekarang ini. Iya, Udah berapa itu bulan? sudah berapa bulan Kak Sena? Dari Enam- 16 enam- Maret sampai 6 ini bulan ya? sudah Ya, sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan. 6 bulan Wah. itu setengah tahun ya Iya. kalau dihitungkan tahun. Iya, Jadi setengah kalau tahun. tahun sudah setengah tahun itu kayaknya waduh, sudah Waduh. 1 semester ini ya. Iya, Betul. Hak dan kewajiban mana yang didahulukan? Nah, pendahuluan hak dan kewajiban ini tergantung konteksnya Kak Sena dan Dek Diva ya. Jadi misalnya kita gini, Pak Guru contohkan, hak itu akan menjadi terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Kita dilahirkan, kita sudah mempunyai hak untuk hidup. Itu hak yang paling utama. Kemudian setelah kita lahir tumbuh besar, nah ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Contohnya adalah mematuhi orang tua. Itu dalam kehidupan keluarga. Betul. Kemudian kalau kewajibannya ini didahulukan, seperti kita lihat bahwa di dunia pendidikan, anak-anak kan wajib belajar itu ya Kak, wajib belajar
sampai 9 tahun sampai SMA, SMK gitu. Nah, wajib 12 ya tahun 12 tahun. Pak Oh ya maaf 12 tahun. Ya betul Oke. 12 tahun salah itu, Mbak. Kemudian ketika diwajibkan untuk belajar. Nah, itu posisinya maka kewajiban adalah dalam belajar itu adalah hak yang menjadi yang pertama. Haknya adalah mendapatkan pengajaran, mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu guru. Begitu juga ketika lihat lagi konteks lagi di dalam masyarakat. Ketika kita dimintai tolong oleh tetangga kita misalnya atau dimintai tolong oleh orang tua kita. Nak, tolong belikan ini. Nah, kewajiban kita adalah membantu orang tua untuk memberikan. Haknya apakah nanti mendapatkan pujian atau mendapatkan ucapan terima kasih itu adalah hak kita loh. Jadi Oke. untuk anak-anakku sekalian jangan dikira setelah melakukan sesuatu dari orang tua kita minta imbalan. Bukan ya itu tidak selalu seperti itu, tetapi ketika mendapatkan ucapan terima kasih ya nak, itu sudah menjadi hak kita gitu. Siap. Jadi hak dan kewajiban duluan mana tergantung konteksnya. Oke, untuk teman setia dan juga khususnya tadi Kayla dan juga Kamila, hampir mirip ya, Kayla, Namanya. Kamila gitu ya. Betul. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita tentang hak dan kewajiban ya. Nah, Bu Hana dan Pak Gita akan memberikan contoh hak dan kewajiban sebagai seorang anak ya. Nah, sebagai seorang anak, kita memiliki hak dan kewajiban tadi. Nanti Betul. Bu Hana akan sampaikan haknya, Pak Gita akan sampaikan kewajibannya. Oke, Ingat siap, tadi ya. kalau hak itu adalah suatu yang mutlak kita terima dan kewajiban. Adalah sesuatu yang mutlak kita lakukan, harus kita lakukan. Oke, sekarang Bu Hana beri contoh hak dari seorang anak ya. Jadi kenapa sih tadi pertanyaannya seorang anak itu wajib menerima hak ya? Ya, mengapa gitu? Nah, karena tadi saat kita lahir tadi kita aja sudah otomatis hak hidup itu sudah Iya, ada yang melekat. melekat gitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah mendapatkan hak hidup seorang anak itu kebetulan nih karena Pak Gita baru saja menjadi seorang ayah gitu ya, Kak Wah, Sena. Jadi selamat ya, Pak, anaknya, ya anaknya Pak Gita ini harus mendapatkan kasih sayang, Betul. perlindungan, perawatan dari orang tuanya. Bayangkan kalau misalnya tadi seorang bayi yang baru lahir kok nggak dapat kasih sayang, nggak dapat perlindungan, nggak Nah. dapat perawatan, bagaimana? Apa bisa mandi sendiri misalnya seperti itu? Wah, tidak bisa ya, Nah, Bu. paling pipis juga masih nangis, terus kemudian pup ya nangis juga, lapar nangis. Nah seperti itu. Jadi mengapa sih seorang anak itu wajib mendapatkan hak? Ya kalau misalnya konteksnya masih bayi baru lahir, kalau dia tidak mendapatkan haknya bagaimana? Bisa dibayangkan kan? Betul. Tidak dapat kasih sayang, tidak dapat perlindungan, tidak dapat perawatan misalnya. Nah kemudian lambat laun nanti kan anaknya juga tumbuh besar. Berarti waktunya juga untuk bersekolah. Nah kalau bersekolah berarti seorang anak ini harus mendapatkan pendidikan dan kesempatan untuk belajar, juga mendapatkan perlakuan yang layak. Makanya kan sekarang juga ada yang namanya sekolah ramah anak, di mana kita menekankan bahwa sekolah itu menjadi tempat yang nyaman, aman, tanpa ada bullying gitu ya. Oke. Atau perundungan. Nah, mungkin kalau perundungan itu masih kurang familiar di telinga anak-anak ya. Betul. Bullying gitu ya. Jadi Ya, Kak Saina pernah nggak mengalami dulu bullying. perundungan, bullying, atau jangan-jangan Kak Saina yang bully temennya? Wah, saya pernah kena itu, Bu. bullying. Gimana rasanya? Ya, pastinya kayak apa ya, kalau sekarang mah ada bahasa insecure ya, Bu ya. Iya, insecure. Nah, itu kayak merasa dirinya sendiri juga ya kan dia nih gitu tuh, Bu. Nah, itu baru DC nih ya. Belum sampai yang fisik Main gitu fisik. ya. Betul. Baru verbal saja, rasanya mungkin sampai sekarang mungkin masih keingat. Ingat, betul. Gitu. Sedihnya atau sakit hatinya, merasa sendirinya Iya, gitu ya. heeh. Bayangkan kalau misalnya memang anak itu nggak wajib menerima hak seperti ini, bagaimana? Pertumbuhannya pasti akan terganggu perkembangannya. Karena jangan dikira kalau bullying itu harus selalu yang bersifat fisik, dipukul atau dicubit sampai memar gitu. Tapi kita secara verbal pun misalnya tadi cuma diece-ece nih, itu sudah termasuk. Nah, jadi anak juga harus wajib mendapatkan hak, mendapatkan perlakuan yang layak tadi. Kemudian juga sebenarnya meskipun masih kecil itu juga memberikan memberikan pendapat dalam keluarga. Jadi misalnya hal sepele, besok itu pengen dimasak kayak apa, itu boleh loh usul. Betul. Ibu kok itu terus sih, sop terus. Nah misalnya request dong, kadang
tumis kangkung misalnya, itu Betul. juga boleh. Maksudnya pendapat bukan pendapat seperti dibayangkan rapat Iya, besar gitu. betul. Sebenarnya usul Usul hal-hal makan, kecil seperti usul itu. mau pergi kemana, Oke. itu sudah termasuk pendapat yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Betul. Siap. Oke. Lalu untuk hak ya, Pak Guru akan Kewajiban. maaf, kalau untuk kewajiban Pak Guru akan memberikan contoh dari kewajiban seorang anak. Jelas tadi ketika sudah mendapatkan hak hidup, kemudian dirawat oleh orang tua kita hanya waktu pas masih bayi baru bisa nangis gitu ya. Kemudian ketika kita sudah mulai tumbuh beranjak dewasa, kita tentunya mematuhi nasihat, perintah dan larangan orang tua. Nah, anak-anakku sekalian, hormatilah orang tua kalian ya. Bukan berarti hormat seperti hormat bendera, hormat Pak, hormat Bu, bukan seperti itu. Tapi juga sayangilah orang tua kalian seperti menyayangi diri kalian sendiri. Tanpa orang tua, kalian tentunya tidak akan ada di dunia ini. Betul. Oke, kemudian yang kedua, ada contohnya belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan tekun. Nah, teman setia semua harus tekun nih menyimak pembelajaran, meskipun saat ini pembelajarannya daring ya. Kadang kan juga daring aja, WhatsApp aja bisa disambi gitu. Padahal mulai proses ini juga anak-anak wajib. Kenapa? Ketika ketinggalan sedikit walaupun itu daring, kan rasanya sudah malas ya lewat WA buka di atas itu. Kalau Betul. sudah Soalnya kita Oh, kalau udah dewasa kan sudah aduh yang di atas biasanya kita tadi apa sih? Coba dong disampaikan lagi. Nah, betul. tapi kalau anak-anak dengan ketekunan kita bisa mengikuti alurnya. Selain itu juga harus tekun dalam mengerjakan penugasan dari bapak atau ibu guru. Jadi begini Kak Sena, walaupun tugas-tugasnya daring yang dilakukan daring atau LKPD ya tentunya dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bukan berarti tugasnya paling bu guru nggak nilai, tugasnya paling ya gitu-gitu aja. Nah, rasa yang seperti itu yang harus kita hilangkan. Karena ini kewajiban kita belajar. Guru sudah memberikan yang terbaik untuk peserta didiknya, untuk anak-anaknya. Tetapi kalau anak-anaknya, mohon maaf nih Kak Sena, misalnya balelo gitu ya, atau tidak mau, lah biarin aja, aku masih ingin main kok. Bermain boleh, tetapi ingat kita juga anak-anak wajib ya untuk belajar. Ingat kewajiban kita ya Pak Ingat ya. kewajiban juga gitu. Jadi nggak bermain terus harian, tetapi ingat, oh iya ada tugas dari bu guru, oh iya ada kelas daring ini dari Pak Guru, ikuti dulu, kemudian kerjakan tugasnya. Setelah itu bermain, kan tidak ada yang mengganjal. Betul. Daripada nanti bermain terus tiba-tiba saatnya LKS atau LKPD-nya dikumpulkan, kedandapan ya terburu-buru dikerjakan SKS sistem kebut semalam, kan kasihan juga anak-anak. Betul. Gitu, Penyakit Bu. lama itu Ya. adalah menunda pekerjaan. Itu sulit juga ya Bu. Iya, Kalau betul. sudah menumpuk dan sudah dekat dengan deadline atau waktu yang ditentukan, nah itu biasanya langsung baru menyiksa diri ya. Betul. Oke. Nah, teman setia, karena saat ini bukanlah libur yang bisa teman setia manfaatkan sesuka hati untuk bangun siang dan bermain-main, tapi meskipun tadi sudah dikatakan Pak kita lewat daring, belajar dari rumah gitu ya, tetap harus mengikuti aturan yang ada. Memang sih kalau pelajaran daring diikuti sambil nonton TV misalnya, itu pun kadang gurunya juga tidak tahu, tetapi itu jangan menjadi kesempatan untuk teman setia, untuk murid-murid semuanya melakukan ini dengan dalam tanda kutip gampang kemudian tadi menunda pekerjaan dan terus akhirnya dikerjakan dengan sistem kebut semalam, itu hasilnya nanti tidak rugi maksimal. sendiri, akan maksimal. Saat kita mengabaikan kewajiban kita tadi, akibatnya kalau ada yang pertanyaan dampak kalau kita nggak ngerjakan kewajiban kita ya tadi susah sendiri, tunda hari Senin lah, ternyata Sabtunya harus dikumpulkan. Nah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tugasnya dirapel semua. Nah, itu rugi secara pasti, untuk ngerjakannya sudah akan maksimal, nilainya nggak akan maksimal, saya yakin seperti itu. Betul. Iya benar sekali Bu Hana. Jadi kalau biasanya gitu ya, yang biasan-biasan buruk itu harus mulai dihilangkan. Ada tugas dari Senin ya kerjakan Senin, ditumpuk-tumpuk nanti sampai fisik dan pikiran, itu menguras tenaga sekali. Nah, lanjut kewajiban dari seorang anak adalah bersikap sopan dan berbicara santun kepada semua orang tanpa terkecuali. Nah, yang sering Pak Guru dengar di sini itu ya, semoga bukan anak-anak yang mendengarkan siaran sekarang itu, Pak Guru sering melihat ada anak-anak yang berbicara kurang sopan kepada orang tuanya. Contohnya menggunakan, kan kita di Salatiga hidup di Jawa Tengah biasa menggunakan logat bahasa Jawa ya. Nah, pernah loh Pak Guru itu melihat dan mendengar ada anak bertanya ke orang tuanya, Pak, wis madang urung?
Nah, itu di telinga kan merasa kurang Kurang enak juga ya, enak Pak. gitu ya. Kemudian ketika anak sedang mungkin kesal dengan orang tuanya, kemudian mangkel marah gitu ya, kemudian Pak, kadang itu menggunakan kata-kata umpatan yang cukup kasar gitu. Nah, coba untuk anak-anakku sekalian berpikir lagi sebelum berkata seperti itu, ingat dulu yang melahirkan siapa. Betul. Gitu ya. Jadi sebelum berkata kasar kepada orang tua atau tidak sopan kepada orang tua, ingat dulu kalau tanpa orang tua tentu anak-anak kita semua tidak akan Ada. lahir gitu. Kemudian tadi yang di hak itu sudah memberikan pendapat. Nah, kemudian kewajibannya juga menyampaikan pendapat dengan cara yang santun. Betul. Nah, Tidak ngotot ya, tidak Pak ya. ngotot. Kalau orang tua tentunya akan memberikan terbaik ke anak-anaknya. Betul. Jadi tidak semua hak yang diinginkan anak-anak itu langsung terpenuhi. Contohnya Kak Siena yang sudah ditemukan di sekitar kita, anak SD sudah bisa mengendari motor gitu ya. Nah, banyak banget, Pak. Banyak banget ya, betul ya, Betul. keliling-keliling. Kadang juga kalau malam saya melihat di Pancasila itu anak-anak usia SD. Nah, itu memang kalian berhak untuk mengendarai motor, tetapi kewajiban kalian harus dipenuhi. Memiliki SIM dulu, surat izin mengemudi. Kapan? 17 tahun. Nah, kalian sudah 17 tahun atau belum? Kalau belum, tahan. Ya, nanti kalau ada apa-apa yang merugikan kalian dan orang tua sendiri. Meskipun Betul. kalian, Pak, tetanggaku sudah bisa naik motor, kok punya motor, kok ya aku dibelikan. Nah, orang tua menolak, itu ada pertimbangannya. Mungkin anak-anak bisa ya menggali kenapa kok tidak boleh, tetapi tolong disampaikan dengan cara yang santun. Gitu Bu Hana dan Kak Sena. Oke, jadi kesimpulannya jika teman setia sudah menjalankan kewajibannya, artinya teman setia telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah kita dapatkan. Sepertinya perlu dijelaskan lagi nih Bu Hana, biar maksudnya gimana sih, biar teman setia yang mendengarkan ini bisa jelas gitu. Oke, itu sebenarnya seperti statement awalnya Pak kita ya. Jadi sebenarnya kewajiban itu sesuatu yang timbal balik dari hak yang kita dapatkan betul. gitu ya. Kita buat contoh lagi ya. Nah, kita contohnya dalam sebuah cerita ya Pak ya. Jadi Uni adalah putri dari Bapak Abdul dan Ibu Aminah. Pak Abdul menyekolahkan Uni di sekolah yang cukup ternama di daerahnya. Pak Abdul memenuhi semua kebutuhan sekolah Uni seperti buku, seragam sekolah, alat tulis. Bu Aminah juga selalu membuatkan bekal makanan sehat untuk Uni. Oke, lanjutkan ceritanya. Uni sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Uni selalu mematuhi nasihat ayah dan ibunya. Uni juga selalu rajin berangkat ke sekolah dan belajar. Selain itu, Uni mengerjakan tugas sekolah dan tugas rumah tanpa perlu diingatkan. Uni selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak Abdul dan Ibu Aminah sangat bangga kepada Uni. Nah, dari cerita tersebut, teman setia pasti tahu dong apa saja hak yang sudah didapat Uni. Oke, Pak, kita bantu jawab ya Bu Hana ya. Iya, yang Yang pertama, pertama Uni mendapatkan pendidikan. Terlihat jelas dari cerita bahwa Pak Abdul atau ayah Uni menyekolahkan Uni di sekolah yang cukup ternama di daerahnya. Kemudian yang kedua, Uni mendapatkan fasilitas pendidikan seperti buku-buku dan seragam sekolah. Yang ketiga, Uni mendapatkan makanan yang sehat tentunya. Betul kan jawaban saya Bu? hebat Hana? nih. Jadi tadi hak-hak yang sudah diterima oleh Uni dari orang tuanya. Nah, dengan demikian maksud statement tadi ya, bahwa setelah kita melakukan kewajiban itu artinya kita telah bertanggung jawab pada hak kita. Kan Uni udah dapat hak secara sebagai anak, dia sudah disekolahkan, diberi bekal makanan dan kebutuhannya dipenuhi. Dengan demikian kewajiban Uni adalah bersyukur atas perhatian ayah dan ibunya, mematuhi nasihat ayah dan ibunya, dan selalu rajin berangkat sekolah dan belajar. Iya, bahkan tanpa diingatkan juga loh ya Bu Hana ya. Uni mengerjakan tugas-tugasnya tanpa diingatkan loh. Semoga anak-anakku dan teman saya yang mendengarkan juga seperti itu. Tidak perlu diingatkan dulu, bahkan tidak perlu dibentak-bentak dulu gitu ya. Betul. Nah, tadi kita singgung tentang tanggung jawab kan, bahwa kita teman setia menjalankan kewajiban. Artinya teman setia telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah kita dapatkan. Seperti Uni tadi, karena dia sudah bertanggung jawab pada hak yang telah dia dapatkan, maka dampaknya yang pertama, selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan, lebih mudah mencari sekolah untuk jenjang selanjutnya, dan pastinya membuat orang tuanya bangga. Seneng banget kan kalau orang tua bangga gitu. Kak Sena
Seneng nggak kalau bisa membanggakan orang tuanya? Wah, seneng banget Bu. Apalagi nanti kan pasti ini ya, wah anaknya paling pintar dewe gitu-gitu ya Bu Gitu ya. Sama tetangganya sekampung diceritain semua gitu ya. Nah, Betul. namun gini, jika tidak bertanggung jawab pada hak, maka juga akan timbul akibat loh. Yang pertama, ini ya dicontohkan di sekolah, kesulitan saat mengikuti pembelajaran di sekolah. Yang kedua, bisa saja mendapatkan sanksi karena tidak mengerjakan tugas. Tadi yang sudah Pak Guru sampaikan di awal, bahwa tugas tetap dikerjakan meskipun ini kita belajar secara daring atau belajar dari rumah. Jadi hak kewajiban itu plus tanggung jawab itu saling berkaitan ya Pak kita ya? Iya betul sekali Bu Hana, jika hak dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, maka keduanya, dalam hal ini hak dan kewajiban, akan berjalan seimbang. Kewajiban akan terlaksana dengan baik dan hak akan terpenuhi.